Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam program doa pagi Jemaat Sudiang, edisi tanggal 6 Juli tahun 2022. Mengawali aktivitas kita pada pagi ini, mari kita membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu di pagi hari yang indah ini. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena pemeliharaan-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan bagi kehidupan kami. Nyata pada pagi hari ini ya Bapa, Engkau telah menyertai kami di dalam istirahat kami semalam, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, mengawali aktivitas kami pagi ini ya Tuhan, kami akan membaca akan firman-Mu. Lingkupilah kami ya Tuhan dengan kasih-Mu, karena kami sudah siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari kitab Yosua pasal 23 ayat 1 sampai 16. Kitab Yosua pasal 23 ayat 1 sampai 16. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-11. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, adapun tema kita pagi ini adalah bertekun di dalam hukum Tuhan, yang dalam bahasa Toraja tumanan umpentoi sukaran alukna puang. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah pidato terakhir Yosua kepada bangsa Israel. Di sana kita bisa mencatat beberapa pesan yang disampaikan oleh Yosua. Yang pertama, mengingatkan bangsa Israel akan karya Tuhan yang telah membebaskan mereka. Kedua, bangsa yang masih tersisa menjadi milik pusakamu, dan Tuhan yang akan menghalau mereka. Yang ketiga, kuatkan hatimu dalam memelihara dan melakukan kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Keempat, maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Dan yang kelima, jangan bergaul dengan bangsa yang masih tersisa, apalagi menyembah dewa mereka. Karena jika itu terjadi, maka Tuhan Allahmu tidak akan lagi berpihak kepadamu. 5 hal ini menjadi pesan penting bagaimana bangsa Israel harus menata hidup mereka menjadi bangsa yang besar. Bagaimana bangsa ini harus menata kehidupan keluarga supaya menjadi lebih baik. Kita juga sering lupa tentang identitas kita, bahkan sering tidak lagi mengingat kebesaran Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Kita mengagumi mujizat yang terjadi pada orang lain, tetapi kita sendiri lupa bahwa kita pun mengalami mujizat setiap hari. Karena itulah Yosua mengingatkan mereka akan karya pembebasan Allah kepada nenek moyang mereka, sehingga mereka harus taat kepada hukum yang ditetapkan Tuhan. Taurat harus menjadi panglima dalam tindakan moral bangsa Israel. Mereka tidak boleh takut ataupun takluk pada aturan bangsa lain. Karena itu, bertekunlah
mengasihi Tuhan. Jangan mencampur adukan hukum Tuhan dengan aturan bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Hukum-hukum Tuhan adalah kebenaran untuk menguji berbagai hal yang ditawarkan oleh dunia. Olehnya itu, bertekunlah di dalam hukum Tuhan. Amin. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, mari kita berdoa akan saudara-saudara kita yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam duka cita, oleh karena orang yang mereka cintai Engkau telah panggil, yang dalam pertemuan usia, serta panitia pembangunan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, Allah kekasih jiwa kami, Allah yang kami sembah Bapa di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kepadamu pada saat ini ya Tuhan, kami datang lagi menundukkan kepala ke hadapan hadirat-Mu, oleh karena kasih-Mu, oleh karena kuasa-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, di mana Engkau masih tetap bersama-sama dengan kami, menyertai kami pada saat ini. Kami berdoa ya Tuhan akan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, baik itu yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Datanglah Engkau ya Bapa menilik mereka satu persatu, memberikan kesembuhan buat mereka ya Tuhan, serta upaya-upaya dalam rangka penyembuhan kiranya Engkau memberkatinya ya Tuhan, agar mereka boleh sembuh yang asalnya hanya daripada-Mu saja. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa ya Tuhan akan saudara-saudara kami yang berduka cita, di mana orang-orang yang mereka cintai Engkau telah panggil. Datanglah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah mereka, memberikan penghiburan serta kekuatan buat mereka. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan akan saudara-saudara kami yang bersuka cita, yang bertambah usianya ya Tuhan. Sempurnakanlah kebahagiaan mereka ya Tuhan. Biarlah dengan perpanjangan usia ini nama-Mu tetap dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami berdoa pula ya Tuhan akan panitia pembangunan di Jemaat Suliang ini. Berkatilah semua panitia ya Tuhan, berkatilah tukang-tukang yang bekerja, kiranya ya Tuhan pekerjaan-pekerjaan ini boleh terselesaikan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, ampunkanlah salah dosa kami ya Bapa, dan sahutilah doa kami di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan, demikian doa pagi ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.